Warga hanya tahu kalau wali kota itu tak pernah turun ke masyarakat. Dia selalu berlindung di rumah dinasnya yang megah. Ia pun selalu nyaman di mobil dinasnya yang mewah, berkaca hitam hingga tak bisa dilihat bagian dalamnya. Tapi sesungguhnya wali kota itu sungguh merakyat. Hobinya menyamar, masuk ke pasar-pasar, kampung-kampung, bahkan pinggiran sungai yang kotor. Dengan kata lain, tanpa diketahui siapapun, wali kota telah memasuki dan memahami setiap titik kota yang dipimpinnya. Maka ketika dalam sebuah sambutan di hotel bintang 5 yang diliput segala media, dia bicara soal gizi buruk warga di pinggir kereta api, khalayak langsung mencibir. Paling dilapori anak buahnya, kata warga. Pun ketika dia bicara soal sulitnya mendapatkan bahan bakar gas untuk rumah tangga dalam wawancara khusus di sebuah televisi lokal, warga pun menggerutu. Paling dia baca koran, mana mungkin wali kota yang cuma tidur di rumah dinas tahu itu semua. Begitu kata warga. Warga memang hanya tahu mereka salah memilih wali kota. Sosok yang mereka harapkan ternyata jauh dari harapan. Padahal ketika kampanye, sosok itu cukup merakyat. Mau makan nasi bungkus bareng tukang becak, mau terjun ke kawasan yang banjir, mau mengangkat sayur milik pedagang tua di pasar, dan masih banyak lainnya. Perubahan sikap setelah terpilih itu menjadi bahan gosip yang menarik. Wacana melengsarkan wali kota pun berkembang. Tapi selain jarang muncul langsung di depan warga, wali kota tak punya dosa. Dia tak terlibat atau diduga terlibat korupsi. Istrinya pun cuma satu. Dia tak pernah terlihat atau terdengar doyan main perempuan. Wali kota yang hanya tidur di ketiak istri wajib dilengsarkan, koar warga. Tapi setelah itu warga bingung. Kalau kejahatan semacam itu mau dituntut seperti apa? Masuk pidana atau perdata? Segala bimbang mengemuka, warga pun memilih pasrah, menunggu sisa 3 tahun lagi masa jabatan sang wali kota. Sementara di berita koran dan televisi, wali kota di kota lain malah sangat luar biasa, belusukan hingga muka putih menghitam. Sialnya ketika wali kota lain sibuk tampil, wali kota ini semakin sembunyi. Di seremoni pun dia jarang tampil. Kalau ada rapat dengan anggota dewan, dia pun tak pernah difoto. Wajahnya makin menghilang dalam benak warga. Tak ada baliho atau poster besar di jalan yang memuat wajah wali kota. Wali kota itu mendadak hilang. Warga tak peduli. Pasalnya kota itu semakin tentram. Segala urusan tak ada yang sulit. Pelayanan pemerintah begitu prima. Tak ada warga mengeluh. Tak ada lembaga swadaya masyarakat mengkritik. Tak ada media yang ribut. Pemberitaan yang agak marak hanya soal pejabat kota yang mendadak dipolisikan, disidang dan dihukum. Tapi itu pun tak lama. Setelah beberapa bulan, koran pun seakan kehabisan berita soal pejabat nakal. Para pejabat telah berubah menjadi pelayan yang baik, benar-benar baik, tanpa rekayasa. Kota berjalan aman, kota semakin maju tanpa ada riak yang berarti. Segala sesuatu di kota itu tertata sedemikian rapi. Semua warga kota terpuaskan. Semua warga tak ada yang mengeluh. Dan penampakan wali kota itu semakin hilang. Warga makin lupa wajah pemimpin mereka. Kota itu bak tanpa pemimpin. Tapi semua berjalan tersistem. Hingga suatu hari terjadi kehebohan. Lelaki 50-an tahun nyaris dimasa. Dia disebut sebagai wali kota. Tapi bukan itu masalahnya. Pasal yang membuat dia akan dimasa karena disangka jambret. Peristiwanya terjadi ketika dia menolong seorang wanita muda yang kesulitan menyeberang.
Lalu lintas sangat padat. Sang lelaki yang memakai baju kumal layaknya pengemis itu langsung mendekati si wanita muda. Sial, begitu mereka sangat dekat, ada sepeda motor melaju cepat. Dua lelaki berjaket hitam menyambar tas sang perempuan. Sontak sang perempuan terhuyung, jatuh ke pelukan si lelaki tua. Si perempuan pun langsung berteriak sambil berdiri dan melepaskan badan dari pelukan lelaki tua itu. Pengendara sepeda motor telah hilang di balik rimbunan kendaraan. Sementara massa yang berada di sekeliling tak sempat melihat. Mata mereka langsung tertuju pada lelaki tua itu. Konsentrasi massa langsung tercipta. Lelaki itu tak bisa membela diri. Seorang lelaki tegap tiba-tiba menyelamatkan lelaki tua itu. Tapi dia pun tak berdaya. Massa sedemikian banyak. Lelaki tegap itu hanya bisa memeluk dan membiarkan tubuhnya jadi tameng. Pukulan demi pukulan diterimanya. Dia tak melawan. Dan lelaki tua itu matanya basah. Ada ketakutan luar biasa. Mendadak lelaki tegap berteriak, "Cukup, Bapak ini wali kota kita." Massa tak percaya. Malah ada yang tertawa sambil terus memukul. Ada darah keluar dari kepala lelaki tegap itu. Sang lelaki tua akhirnya pasrah. Lelaki tegap yang melindunginya pun telah goyah, tergeletak di sisinya. Tangan-tangan besar yang siap memukul lelaki tua itu pun tinggal beberapa sentimeter saja mendarat. "Tolong, bukan dia yang jambret," teriak perempuan tadi. Tangan-tangan itu terhenti. Mata Massa langsung menatap perempuan yang sebelumnya tak berdaya. Perempuan itu pun langsung memeluk lelaki tua itu, melindungi. Tatapannya memandang lelaki tegap tak berdaya, bersimbah darah. Saat itulah datang polisi. Konsentrasi Massa pecah, satu-satu menepi. Membiarkan polisi mendekati perempuan, lelaki tua, dan lelaki tegap itu. Dan polisi yang hadir memperhatikan lelaki tegap itu tak berdaya itu. Wajah mereka meneliti dan seperti serentak mereka berteriak, "Mampus kita!" Salah satu polisi langsung menghubungi ambulan. Sementara polisi satunya lagi langsung menyingkirkan perempuan dari lelaki tua itu. Bak kesehatan polisi itu pun langsung menggiring sang lelaki tua ke dalam mobil patroli. Ambulan pun tiba. Cepat petugas ambulan mengangkat lelaki tegap yang bersimbah darah. Semuanya dilakukan dengan cepat. Secepat itu juga mereka pergi meninggalkan Massa. Semua dalam diam. Polisi dan petugas ambulan bekerja tanpa kata. Massa yang penasaran pun tak sempat bertanya. Saat itulah seorang wartawan datang mencari informasi. Mobil ambulan, mobil patroli polisi telah pergi. Wartawan tak mendapatkan foto. "Sudah yuk, berita biasa saja ini kan," kata seorang lelaki bertampang klimis sambil menggandeng sang wartawan. Massa pun hanya melihat adegan itu dengan diam. Mereka bertanya-tanya siapa lelaki klimis yang mendadak muncul dan langsung menggandeng wartawan itu. Tak sempat mereka menemukan jawaban, wartawan dan lelaki itu pun telah hilang. "Ah sudahlah, ayo cabut," kata salah seorang yang sebelumnya begitu semangat memukul. "Penasaran aku, kok agak mencurigakan ya." "Betul lelaki tua itu wali kota," sambut yang lain. Mendengar percakapan itu Massa semakin kasak kusuk. "Jadi wali kota kita menyamar? Masa sih? Kok nggak mirip ya? Tapi lelaki tegap itu kok rela dipukuli untuk lindungi lelaki tua itu ya? Tunggu dulu, perempuan itu?" Massa langsung mengurumuni perempuan yang jadi korban jambret tadi. "Dia wali kota ya?" tanya mereka. Perempuan itu gelagapan. Dia sama sekali tak tahu menjawab apa. Dia masih shock dengan peristiwa yang terasa begitu cepat itu. "Nggak tahu aku, tapi dia wangi," balas perempuan itu. Belum sempat Massa bertanya lebih banyak, lelaki klimis lainnya menggandeng perempuan itu. "Ayo sayang, kita pulang," kata lelaki itu. Sang perempuan menatap bingung. Bahkan bau ditusuk hidung, dia menuruti saja kemampuan yang tak dikenalnya itu dan masuk ke mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi. "Aku tunangannya," jawab lelaki klimis itu ketika Massa yang penasaran.
Selepas mobil yang membawa dua manusia itu hilang, Masha kembali ke Sakusu. Mana ada pengemis yang wangi? Berarti dia wali kota. Entahlah, aku juga lupa muka wali kota. Apalagi menyamar kayak gini. Aneh-aneh saja wali kota itu, balas yang lain. Belum tentu wali kota. Kalau memang dia wali kota, pasti besok di tempat ini dibangunnya jembatan penyeberangan. Iya juga ya, ketemu saja. Kalau memang benar, nyesal juga aku tersempat mukul dia. Hahaha. Balas lelaki lembut dengan rokok yang masih menyala di pipinya. Dan tidak hanya pembangunan jembatan penyeberangan yang terjadi keesokan harinya. Razia polisi pun makin marak. Nyaris di setiap jalan kota ada pemeriksaan. Tak sampai sebulan jembatan itu selesai. Kejahatan di jalanan pun mencapai angka 0. Kota semakin aman, lalu lintas semakin tertib. Di setiap jalan padat pun dibangun jembatan penyeberangan. Maka penyamaran wali kota pun terungkap meski telah ditutup rapat. Warga yang sempat terlibat pada peristiwa itu menjadi narasumber koran-koran. Nama wali kota kembali berkibar, berbalik 180 derajat. Fotonya saat kampanye dulu kembali tertayang di halaman depan surat kabar. Segala pujian muncul, tanpa foto baru dan tanpa konfirmasi. Wali kota mendadak menjadi tokoh yang benar-benar dicari. Para pengemis yang jumlahnya sangat minim di kota itu menjadi risih. Mereka capek untuk menjawab pertanyaan. Bapak wali kota ya? Contohnya pengemis yang duduk di jembatan penyeberangan baru itu. Hari ini saja dia sudah mendapat belasan pertanyaan yang sama. Dan pada orang ke-17 yang bertanya, pengemis itu jadi malu. Orang ke-17 itu berumur di atas 50-an. Dia memakai rompi agak kumal, pakai tas ransel. Di saku celana bagian belakangnya terselip koran dengan tulisan berwarna merah. Jadi ketika ditanya apakah dia wali kota, pengemis itu mendadak iseng. Dia membenarkan pertanyaan itu. Ya, saya wali kota. Bapak wartawan ya? Jawabnya. Sang wartawan tersenyum dan langsung duduk di samping pengemis itu. Kalau kamu dikasih modal, kamu mau ngapain? Jualan bensin lah. Harga yang tak menentu, kayak sekarang paling enak untuk mencari untung. Balas sang pengemis tanpa mengerti maksud pertanyaan wartawan. Butuh berapa dana? 5 juta cukup lah. Kan tinggal jualan di depan rumah. Wartawan tadi membuka tas ranselnya. Tak lama kemudian dia keluarkan amplop coklat. Nih, ambillah. Buka warung bensin. Tapi jangan nyamar jadi wali kota lagi ya, kata wartawan itu sembari pergi. Pengemis itu bingung melihat uang 5 juta rupiah dalam amplop tersebut. Saking bingungnya, dia pun tak memperhatikan seorang lelaki tetap lewat sambil tersenyum. Batas sadar dia langsung berdiri. Dia berusaha mengejar wartawan tadi. Tapi lelaki tegap itu menghadang. Sudah pulang saja, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, katanya. Lelaki itu menurut, matanya basah, sambil memegang erat amplop itu. Terima kasih Pak, sampaikan terima kasih pada wali kota. Jangan bilang siapa-siapa ya, ulang lelaki tegap itu sambil tersenyum. Ada semacam bekas luka di kepalanya yang berambut cepak itu. Medan 2015.